Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Ashfafanet dari Prodi 1A Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Super dengan NIM 2214201044. Saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan tugas ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Nurse Imelda R. Kartika MM. Ini dia. Yang pertama ada sistem persarafan. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak atau kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Oleh karena itu, otak adalah alat tubuh yang sangat penting bagi manusia. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. 1. Otak kecil atau cerebrum. Cerebrum adalah bagian otak terbesar yang menjadi pusat aktivitas tubuh kita. Kemudian, otak besar ini terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, terdapat di depan otak, berfungsi sebagai pusat berpikir, berbicara, berencana. Yang kedua yaitu lobus temporal, yang terletak di antara telinga, berfungsi sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan berbahasa. Yang ketiga, lobus parietal, terletak di belakang lobus frontal, berfungsi sebagai indera perabaan, perasa sakit, dan indera pengecap. Yang keempat, ada lobus occipital, terletak di bagian belakang, berfungsi sebagai indera penglihatan dan juga membaca. Yang kedua, ada talamus. Talamus menjadi tempat lalu lintasnya rangsangan sensorik dari dan menuju korteks otak. Talamus juga melakukan persepsi, juga perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Nah, fungsinya sebagai pengganti pertukaran sinyal indera dari saraf tulang belakang ke cerebrum atau sebaliknya, pengganti informasi penginderaan, cara kerja mata, penciuman, pendengaran, pernafasan, pengendalian motorik, pengendalian fungsi otonomi berbagai organ tubuh, keseimbangan tubuh, pengaturan ekspresi wajah. Yang ketiga, ada hipotalamus. Kalau yang ini adalah pusat pengaturan saraf otonom, misalnya itu emosi, haus dan lapar, tidur, metabolisme tubuh, suhu tubuh, tekanan darah, dan tingkah laku. Yang keempat, ada mesencephalon, yaitu memiliki bagian yang bisa mengendalikan penglihatan dan pendengaran, kuli inferior, dan ukurannya cukup kecil. Yang kelima, pons farolli atau jembatan farol. Nah, kalau yang ini sebagai jembatan yang menghubungi bagian-bagian dari otak yang kita miliki. Yang keenam, medula oblongata atau sumsum lanjutan, berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, frekuensi pernapasan, gerak alat pencernaan, batuk bersin, tekanan darah, dan produksi ludah. Medula merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar pada bagian belakang otak. Di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya, ada 12 pasang nervus kranial dengan fungsinya, yaitu pertama, cranial olfactory. Olfactory merupakan saraf yang terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Yang kedua, ada cranial optic. Saraf optik merupakan nervus kranial yang berfungsi sensorik yang berhubungan dengan penglihatan. Saraf ini menyampaikan informasi dari retina ke mata ke otak, terutama di bagian korteks cerebral yang berfungsi dalam penglihatan sehingga bisa melihat. Yang ketiga, okulomotor. Okulomotor juga terkait dengan mata, namun saraf ini berhubungan dengan fungsi motorik yang membantu mata bergerak dan berkedip, fokus pada objek, serta mengontrol respon pupil terhadap cahaya. Yang keempat ada troklear. Saraf troklear juga masih terkait dengan motorik pada mata, namun saraf ini mengontrol otot oblikus superior, berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan ke dalam.
Yang kelima, trigemina. Saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar. Jenis saraf ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ophthalmic, maxilla, dan mandibula. Dengan fungsinya yaitu ophthalmic memiliki informasi sensorik dari kulit kepala, dahi, dan kelopak mata atas. Maxilla mengirimkan informasi sensorik dari bagian pipi, kelopak mata bawah, bibir atas, dan rongga hidung. Mandibula mengirimkan informasi sensorik dan motorik dari bagian lidah, bibir bawah, dagu, dan rahang. Yang keenam adalah cranial abducens. Saraf abducens juga terkait dengan fungsi motorik pada mata. Saraf kranial ini mengontrol otot rectus lateral yang berperan dalam menggerakkan mata keluar seperti melihat ke samping. Adapun saraf ini dibagi menjadi bagian batang otak yang bernama pons, yang kemudian bergerak ke otot rectus lateral di bagian rongga mata. Selanjutnya, yang ketujuh, cranial facialis. Saraf facialis merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Saraf ini berasal dari area pons di batang otak, di mana terdapat akar saraf motorik dan sensorik pada saraf ini. Fungsinya yaitu mengirimkan informasi sensorik dari lidah untuk merasakan makanan, menyampaikan informasi motorik untuk mengendalikan gerakan otot yang terkait dengan wajah, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu vestibulococlear. Saraf ini terdiri dari 2 bagian yang fungsi berbeda. Yang pertama, vestibular, mengumpulkan informasi mengenai telinga, bagian dalam, dan berhubungan dengan keseimbangan. Yang kedua, cochlea, berkaitan dengan suara dan sinyal pendengaran dari telinga serta mendeteksi getaran dan volume dari nada suara. Yang kesembilan yaitu glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal terkait dengan kemampuan merasakan dan menelan. Saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke leher dan tenggorokan. Fungsinya yaitu mengirim informasi sensorik dari telinga luar dan rongga telinga tengah, bagian belakang lidah, serta bagian belakang tenggorokan. Yang ke-10, kranial atau saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf kranial terpanjang karena menjalar dari otak ke lidah, tenggorokan, jantung, dan sistem pencernaan. Saraf ini juga memiliki banyak cabang yang terdiri dari sensorik, motorik, dan otonom. Selanjutnya, yang ke-11, aksesori tulang belakang. Saraf aksesori tulang belakang utamanya memiliki fungsi motorik yang berhubungan dengan otot dan gerakan kepala, leher, dan bahu. Namun, jenis saraf ini juga membantu merangsang otot-otot laring dan faring yang terkait dengan fungsi menelan. Yang terakhir yaitu hipoglossus. Saraf hipoglossus memiliki fungsi motorik yang berperan untuk menggerakkan lidah. Jenis saraf ini berasal dari medula oblongata yang kemudian menjalar ke bagian rahang dan mencapai lidah. Selanjutnya ada sistem reproduksi. 1. Sistem reproduksi pria. 1. Kandung kemih. Kandung kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang kedua, kelenjar prostat adalah organ kecil yang berada tepat di bawah kandung kemih dan berperan dalam produksi dan menyempurnakan air mani. Yang ketiga, uretra, berupa saluran panjang 20 cm, fungsi untuk mengalirkan air seni yang tertampung di kandung kemih agar bisa keluar dari tubuh. Selanjutnya, vas deferens, merupakan sepasang tabung berotot yang keras dan berdinding tebal. Tabung tersebut dimulai di epidermis. Merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis, tempat testis berada. Fungsinya yaitu membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Yang kedua, wanita. Wanita terbagi 2, yaitu yang pertama wanita bagian luar. Yang pertama, labia majora, merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, bentuknya seperti pembungkus besar.
Fungsinya untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Kedua, labia minora atau bibir vagina kecil. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar yang terletak di dua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Yang selanjutnya, klitori. Struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang uretra. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensorik sehingga dapat sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu wanita bagian dalam, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina yaitu sebagai alat reproduksi wanita. Menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Selanjutnya ada tuba Fallopi atau oviduct, memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan ujung kiri pada rahim atau ke ujung ovarium. Fungsinya yaitu mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum menuju rahim. Yang selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuk seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim yaitu serviks, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Yang selanjutnya leher rahim. Serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks bagi dua bagian yaitu ektoserviks, dinding luar leher rahim, dan endoserviks, bagian dalam leher rahim. Materi selanjutnya yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang paling penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing, dan produk sisanya. Yang pertama, kita masuk ke bagian ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsinya yaitu untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Sebagian besar orang mempunyai dua pasang ginjal, yaitu letaknya masing-masing berada di sisi belakang perut, yaitu tepat di bawah tulang rusuk. Yang kedua, ureter. Pada anatomi sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu dua tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Setiap ginjal memiliki organ ureter. Kemungkinan hampir setiap 10-15 detik, ureter mengosongkan urin dari area kandung kemih. Selanjutnya, kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk menahan urin sampai siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuk seperti balon. Kandung kemih ini akan mengembang saat sudah terisi. Selanjutnya, ureter. Penting untuk kita ketahui bahwa ureter dan uretra adalah dua organ dalam sistem perkemihan yang berbeda. Ureter adalah tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Nantinya sesuai dengan proses pembentukan urin akan berakhir di lubang keluar tubuh seperti melalui organ penis pada pria, serta ureter wanita terjadi pada vagina. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu sistem respirasi. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Alur respirasi. 1. Rongga hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Fungsinya sebagai tempat masuknya oksigen. Fungsinya yaitu
tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. Yang kedua ada faring, merupakan nama lain dari tenggorokan, bagian atas, berupa tabung yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Selanjutnya yang ketiga, epiglotis adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Yang keempat, laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Fungsinya yaitu untuk melindungi saluran pernapasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Selanjutnya yang kelima ada trakea atau batang tenggorokan. Adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru. Yang keenam, bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea ke paru-paru. Fungsinya mengantar udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan dari paru-paru. Selanjutnya yang ketujuh, bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernapas. Yang terakhir, alveolus berada di dalam paru-paru berupa kantong kecil yang berukuran seperti buah anggur. Berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan CO2 di paru-paru. Materi selanjutnya yaitu skeletal atau rangka. Adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat ungkit pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot rangka. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah, terutama di tulang pipih, contoh tulang dada atau pada corpus taemi. Pembagian skeletal. Yang pertama, rangka aksial atau kerangka sumbu, terdiri atas kepala dan badan, termasuk tulang-tulang sebagai berikut. Yang pertama, bagian kepala atau kranium terdiri dari satu tulang kepala belakang atau occipital, dua tulang ubun-ubun atau parietal, satu tulang dahi frontal, dua tulang pelipis temporal, dua tulang tapis atau etomid, dua tulang sphenoidal atau sphenoidal. Berikutnya tulang wajah, spalcocranium, dua tulang rahang atas atau maxilla, dua tulang rahang bawah mandibula, dua tulang pipi zigomatik, dua tulang hidung nasal, dua tulang langit-langit palatum, satu tulang lidah hyoideum, dua tulang air mata lacrimal, dua tulang rongga mata orbital. Selanjutnya tulang dada, sternum, tulang hulu atau manubrium sterni, tulang badan corpus sterni, tulang pedang procesus xiphoidus. Selanjutnya tulang rusuk costae, 7 pasang tulang rusuk sejati costae vera, 3 pasang tulang rusuk palsu costa sporia, 2 pasang tulang rusuk melayang atau costa fluctuentes. Selanjutnya ada tulang gelang bahu atau humerum. Yang pertama, 2 tulang belikat scapula, 2 tulang selangka clavicula. Selanjutnya, tulang gelang panggul atau pelvis terdiri atas 2 tulang duduk ischium, 2 tulang kemaluan pubis, 2 tulang panggul ilium. Selanjutnya, tulang belakang atau vertebrae terdiri atas 7 ruas tulang leher, vertebrae cervical, 12 ruas tulang panggul, vertebrae thoracalis, 5 ruas tulang pinggang, vertebrae lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang, vertebrae sacrum, 4 ruas tulang ekor, vertebrae corticae. Bagian dari rangka yang kedua yaitu rangka apendikular. Yang pertama, rangka bagian atas atau ekstremitas superior.
terdiri dari tulang belikat, scapula, tulang selangka, clavicula, tulang lengan atas humerus, tulang hasta ulna, tulang lengan bawah radius, tulang pangkal tangan carpal, tulang telapak tangan metacarpal, 2x4 ruas tulang jari tangan atau phalanges. Yang kedua, alat gerak bagian bawah, ekstremitas inferior. Terdiri atas 2 tulang paha femur, 2 tulang kering tibia, 2 tulang betis fibula, 2 tulang tumit calcaneus, 2 tulang tempurung lutut patella, 2x7 tulang pergelangan kaki tarsal, 2x5 tulang telapak kaki metatarsal, 2x5 tulang jari kaki phalanges pedis, 2x14 ruas tulang jari kaki digiti phalanges pedis. Selanjutnya, anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, muskuler atau otot. Otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. 3 jenis otot jaringan yaitu otot rangka, otot jantung, otot polos. Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri otot. Kontraksi menegang. Ekstabilitas merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas mampu menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. 2 jenis otot. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Selanjutnya ada jaringan penyambung. 1 sendi, 2 ligamen atau jaringan ikat fibrosa, 3 tendon atau jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang menghubungkan otot dengan tulang. Selanjutnya, beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, cedera. Misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan kesleo. 2 kelainan bentuk tulang. Misal akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang terakhir, gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan muskuloskeletal. Yang pertama, dengan cara olahraga dengan teratur, menjaga berat badan, konsumsi makanan bergizi seimbang, berhenti merokok, dan kurangi konsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya kita masuk kepada sistem endokrin. Berikut adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama, lobus anterior menghasilkan hormon TSH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Kedua, ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, FSH mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Berikutnya, LH mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Selanjutnya, prolaktin menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. GH merangsang pertumbuhan tulang. MSH mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Selanjutnya, di lobus posterior, hormon yang dihasilkan yaitu oksitosin membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kedua, ADH menjaga kadar air dalam tubuh. Selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Yang pertama, tiroksin dan triloditironin berfungsi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air, dan garam dalam tubuh. Yang kedua, kalsitonin menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad.
Yang pertama, ovarium atau kelenjar gonad pada wanita. Hormonnya itu estrogen, berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron, penebalan dan perbaikan dinding uterus rahim. Yang kedua, testis kelenjar gonad pada pria. Hormonnya itu testosteron. Fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus. Hormon yang pertama, thymopoietin dan thymulin, berfungsi untuk proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, thymosin, berfungsi menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Pada korteks, hormonnya itu korteks mineral, fungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Yang kedua, glukokortikoid, mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa. Androgen, membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Yang kedua, pada medula, hormonnya itu adrenalin, mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang kedua, non-adrenalin, bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Yang pertama, insulin, mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua, glukogen, mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Selanjutnya itu letak kelenjar endokrin. Yang pertama, hipofisis, nama lainnya pituitari, letaknya melekat di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok di bawah laring. Yang ketiga, paratiroid, kelenjar anak gondok di belakang tiroid. Yang keempat, adrenal suprarenalis atau kelenjar anak ginjal, terletak di kutub atas ginjal. Yang selanjutnya, pankreas, pulau-pulau Langerhans di bawah lambung. Yang selanjutnya, gonad, kelenjar reproduksi. Pada wanita, ovarium di bawah perut, pada pria testis di buah zakar dalam skrotum. Selanjutnya yang terakhir, timus atau kacangan di bagian posterior toraks di atas jantung. Integumen yaitu organ terbesar yang ada di tubuh manusia. Ada 3 aksesori yang terdapat di sistem integumen. Yang pertama kulit, yang kedua kuku, yang ketiga rambut. Yang pertama, kulit. Fungsi kulit yaitu melindungi tubuh bagian dalam dan melindungi tubuh dari ancaman bahaya, pengaturan suhu tubuh, alat ekskresi, indera peraba, dan lain sebagainya. Kelenjar yang ada pada kulit ada 3, yaitu kelenjar keringat, minyak, dan ceruminosa. Lapisan pada kulit. Yang pertama, epidermis, yaitu lapisan terluar. Yang terdapat pada epidermis yaitu melanosit, Langhans, Markle. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan, yaitu stratum gemativum atau lapisan basal, stratum spinosum atau lapisan Malpighi, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum atau lapisan tanduk. Yang kedua, dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terdiri dari protein struktur fibril yang dikenal sebagai kolagen. Dermis terbagi dari 2 lapisan, yaitu lapisan papilia, berfungsi untuk peremajaan dan pengganaan unsur-unsur kulit, dan lapisan retikuler. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan paling bawah atau fascia superficialis yang tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Fungsinya itu menyimpan energi, menghindari
menghindari dari benturan. Sistem integumen yang kedua yaitu kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari yang terbuat dari keratin, protein yang kaya akan sulfur. Fungsinya yaitu untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh berat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Bagian kuku yaitu matriks unguis, laluna, sinus unguis, corpus unguis, hyponychium atau quick, margoliber, tepi bebas, dan pita onychoderma. Sistem integumen yang ketiga yaitu rambut. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Tipe-tipe rambut ada dua, yaitu rambut halus tidak berpigmen, terdapat pada bayi, dan rambut kasar berpigmen, mempunyai medula, terdapat pada orang dewasa. Bagian-bagian rambut, akar rambut, dan batang rambut. Yang terakhir, proses penyembuhan luka pada kulit. Yang pertama, proses hemostasis. Sel kulit mulai terluka dan berdarah dalam waktu beberapa menit atau detik. Sel-sel darah akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah, berfungsi untuk melindungi luka dan mencegah darah keluar dari lebih banyak lagi. Yang kedua, proses inflamasi. Sel darah mulai berhenti, di sekitar luka akan terlihat pembengkakan dan kemerahan. Yang ketiga, yang terakhir, proses proliferasi. Sel darah merah yang kaya akan oksigen datang ke area luka tersebut untuk membangun jaringan baru yang disebut dengan jaringan perut. Selanjutnya ada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut. Makanan akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilase atau ptialin. Yang kedua, kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Yang ketiga, lambung. Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung air, asam klorida atau HCl, dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, dan lipase. Selanjutnya ada hati, menghasilkan empedu, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin, detoksifikasi zat beracun. Yang selanjutnya, kantong empedu, menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, juga berfungsi mengakumulasi lemak. Yang selanjutnya, pankreas, menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin, juga glukagen. Yang selanjutnya yaitu usus halus, berada di antara lambung dan usus besar. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Sisa makanan dari usus halus masuk ke usus besar. Di sini air yang tersisa akan diserap. Feses terbentuk di sini dengan dibantu bakteri. Yang adalah sistem kardiovaskular. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Bagian-bagiannya itu: 1. Perikardium. Jantung berada di dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga peradikal. Dinding dan lapisan rongga peradikal ini memiliki sebutan perikardium. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada pada posisinya. Yang kedua, serambi atau atrium, terdiri dari dua bagian, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Yang ketiga, bilik atau ventrikel, terdiri dari dua bagian, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang keempat, ada katup. Yang kelima, ada otot jantung, terdiri dari dua fase siklus, yaitu sistol dan diastol. Yang keenam, pembuluh darah. Selanjutnya adalah peredaran darah. Peredaran darah besar dari jantung atau bilik kiri ke aorta, selanjutnya pembuluh nadi atau arteri, selanjutnya ke tubuh, vena, serambi kanan, bilik kanan jantung. Peredaran darah kecil
dari jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis, ke serambi kiri, dan berakhir di bilik kiri jantung. Materi selanjutnya adalah hematosis. Ada 4 komponen utama darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, plasma, dan trombosit. Yang pertama, sel darah merah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, dan lainnya. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah sel yang paling banyak melimpah di dalam darah. Yang selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Ada 2 jenis sel limfosit, yakni limfosit T dan B. Limfosit T membantu mengatur fungsi sel imun dan menyerang infeksi secara langsung. Sementara limfosit B berfungsi membuat antibodi, yaitu protein yang secara khusus menargetkan bakteri, virus, dan bahan asing lainnya. Yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera.